Halo semuanya. Bentar ya. Alright. Pause dulu di komen. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Selamat datang di CTA atau Coba Tanya Abdi. Buat kamu, para pemula. Buat teman-teman yang di YouTube, halo, apa kabar? Selamat malam. Dan buat teman-teman yang di Instagram juga, selamat malam, apa kabar? Buat teman-teman yang di Instagram, aku mau infoin. Kalau misalnya CTA kali ini, aku akan share beberapa slide. Jadi buat teman-teman semua yang mau lihat slide-nya, langsung aja ketik link yang ada di bawah sini, link yang ada di komen ya. Jadi teman-teman bisa lihat slide-nya sambil nonton juga di Instagram. Oke, sebelum kita mulai untuk CTA malam hari ini, ada beberapa yang mau saya tegesin dulu supaya teman-teman semua bisa fokus dan juga bisa menerima ilmu malam hari ini. Oh ya, tes dulu yang di Instagram suara saya sudah jelas ya. Yang di YouTube juga pastikan suara saya sudah sangat jelas ya. Oke, kalau misalnya suara saya sudah jelas, kita bisa langsung mulai aja. Nah, tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman semua mempersiapkan seperti alat tulisnya, note-nya, ya, notebook-nya. Jadi nanti ketika saya menyampaikan beberapa materi, teman-teman semua bisa sambil mencatat, ya. Karena malam hari ini kita akan membahas dua materi. Ada satu materi yaitu tentang link Bitly yang tidak berfungsi karena masih banyak banget nih teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang mengalami hal ini ketika sudah membuat link, ketika sudah mengubah link dari link yang panjang ke Bitly, kemudian ternyata linknya tidak berfungsi dengan baik. Nah, malam hari ini aku akan bahas gimana cara menanganinya gitu. Oke? Kemudian yang kedua yaitu ada sedikit praktek untuk buat teman-teman teman-teman pemula nih khususnya, yaitu membuat link untuk WA sendiri. Nah, teman-teman pasti sering kan dapat link yang misalnya ada orang yang ngasih link gitu kan. Pas diklik ternyata itu ngechat ke WA seseorang atau ke WA admin, atau misalnya pas lagi mau belanja sesuatu di online shop terus ada linknya di bagian profile. Nah, itu biasanya linknya itu ditujukan kepada WhatsApp adminnya gitu untuk melakukan pemesanan. Nah, malam hari ini kita akan membahas gimana caranya teman-teman juga bisa membuat link sendiri untuk mempermudah konsumennya untuk chat teman-teman semua gitu ya. Jadi gampang, jadi lebih mudah konsumen untuk berkomunikasi dengan kita gitu sebagai penjual. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya malam hari ini teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya ya. Oke, sebentar ya. Jadi pastikan teman-teman semua sudah siapkan alat tulisnya, sudah siapkan notebooknya, ya supaya nanti ketika ada materi yang memang harus dicatat, jadi bisa teman-teman mencatat dan bisa dibaca ulang. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga malam hari ini, sidang malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Buat yang di Instagram yang mau lihat slide-nya, langsung aja ketik link YouTube yang udah saya pin di komen ya. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman semua. Oke, jadi sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya akan membahas terlebih dahulu apa aja sih step awal yang harus dilakukan sebelum teman-teman melakukan praktek atau belajar atau menjual produk Essenzo dan belajar semua fasilitas yang disediakan oleh Abdi. Ya. Oke, jadi step awal yang harus teman-teman lakukan adalah jadi ketika sudah melakukan pendaftaran, sudah melakukan pembayaran dan lain sebagainya, teman-teman pasti akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan yang menunjukkan bahwa akun
Anda telah aktif dan ada beberapa langkah-langkah selanjutnya. Langkah pertama, langkah kedua, dan juga langkah ketiga. Kemudian akan ada arahan untuk download aplikasi, karena di aplikasi Telegram maksudnya, karena di Telegram itu kita punya channel tersendiri gitu. Jadi ada channel Abdi dan juga ada channel Essenzo, di mana isinya itu semua informasi terupdate tentang Abdi dan juga Essenzo. Nah, teman-teman bisa mendapatkan setelah melakukan konfirmasi pembayaran setelah join reseller Essenzo. Nah, kalau udah dapat konfirmasi pembayaran, langkah pertama yaitu teman-teman harus periksa SMS dan juga pesan masuk dari Essenzo atau cek kotak masuk inbox ya email yang Anda daftarkan. Jadi makanya pastikan kalau misalnya mendaftar menjadi reseller itu email dan juga nomor teleponnya itu harus benar ya. Jangan sampai ada yang salah, karena nanti link aktivasinya itu tidak akan terkirim, nggak akan masuk ke nomor, ke SMS atau ke email teman-teman gitu. Jadi pastikan nomornya juga jangan sampai salah. Nah, kemudian yang kedua, di dalam SMS dan juga di dalam inbox email itu akan ada link khusus yang tujuannya untuk aktivasi dan untuk membuat password. Yang nantinya password untuk apa? Password untuk masuk ke akun Belajar Abdi dan juga Essenzo. Makanya setelah teman-teman mendapatkan SMS, langsung diklik linknya, langsung buat password khusus gitu, khusus untuk akun Belajar di Abdi dan juga di Essenzo. Dan pastikan passwordnya yang tidak gampang ditebak oleh orang lain gitu. Jadi nggak mudah dibuka oleh orang lain ya. Pastikan itu. Setelah klik link aktivasi, kemudian buat password, teman-teman akan mendapatkan video pertama, yaitu video welcome video namanya ya. Jadi nanti teman-teman setelah selesai membuat password, setelah selesai akan langsung masuk gitu ya, langsung masuk ke akun, dan di situ ada tulisan welcome video. Nah, silakan ditonton karena di welcome video itu ada Mas Alvin langsung yang akan mengarahkan teman-teman untuk langkah apa selanjutnya yang harus dilakukan gitu, dan mindset apa saja yang harus dimiliki ketika teman-teman belajar di Abdi dan juga di Essenzo. Seperti itu ya. Jadi pastikan video pertama ini, video welcome ini ditonton baik-baik, ditonton benar-benar. Kalau bisa dicatat gitu. Sekali lagi ya, saya tuh selalu ngingetin buat teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman ikut training di Abdi dan di Essenzo atau bahkan training di luar gitu ya, itu harus selalu dicatat ya, karena menurut saya ketika kita belajar sambil mencatat itu pasti akan lebih nyantol di kepala kita gitu, akan lebih lama ingatnya gitu ketika kita mencatat. Kemudian yang keempat, klik tombol selanjutnya. Jadi kalau misalnya udah nonton video welcome ini, di bawah paling bawahnya itu ada tombol selanjutnya. Nah, setelah klik tombol selanjutnya, baru nanti teman-teman Bapak Ibu semua akan langsung masuk ke dashboard utama gitu. Nah, tampilan dashboard utamanya seperti apa? Nah, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya di laptop tuh tampilannya memang jauh lebih besar ya. Jadi video baru di tengah, terus udah gitu di sebelah kirinya itu ada menu-menu yang memang bisa teman-teman Bapak Ibu semua manfaatkan untuk belajar dan untuk promosi gitu. Tapi kalau misalnya tampilan di handphone memang jauh lebih kecil ya, karena kan handphone kan memang lebih kecil daripada laptop. Nah, tapi sebenarnya sama saja. Bedanya kalau misalnya tampilan di handphone itu tidak ada menu yang langsung muncul gitu ya. Jadi menunya itu tertutup. Jadi kita tinggal klik menu yang ada di pojok kiri atas ya, teman-teman. Nanti muncul menu-menu pilihan. Mulai ada profile, news and update, starter kit, membership, mileage, terus ada training center, tools, bahkan ada shop and order juga gitu. Nah, kalau misalnya sudah nonton video selamat datang ini ya, yang di dashboard utama, itu videonya berisikan promo bulan saat itu juga. Jadi misalnya teman-teman join di bulan apa, kemudian ada video nih pas masuk ke dashboard tuh ada video. Nah, itu tuh biasanya videonya berisikan promo bulan itu gitu. Misalnya teman-teman masuk bulan November ya, berarti videonya itu masuk bulan November, karena memang di video tampilan awal dashboard ini itu akan selalu kita update
1 bulan sekali gitu ya. Jadi makanya jangan sampai ketinggalan kalau misalnya teman-teman udah join dari Februari atau dari kapan. Nah, setiap awal bulan pastikan diupdate videonya ya. Ditonton ulang videonya karena memang akan selalu kita update gitu setiap berganti bulan gitu. Karena memang akan ada promo-promo baru lagi setiap bulan ya. Makanya jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau udah nonton nih, di bawahnya kan ada tombol yaitu join grup Telegram Abdi dan Esenzo dan juga join bank data Telegram Abdi dan juga Esenzo. Nah, teman-teman langsung klik ini tombolnya untuk langsung ikut atau langsung join grup Telegram khusus teman-teman yang sudah menjadi reseller gitu. Dan di dalam untuk Telegram Abdi dan Esenzo ini, jadi kita punya satu channel ya. Jadi channel Telegram Abdi dan Esenzo ini isinya semua informasi terupdate baik itu tentang Abdi, tentang Esenzo, tentang produk, bahkan tentang promo juga akan kita update di situ. Makanya buat teman-teman yang sudah bergabung menjadi reseller Esenzo, jangan sampai tidak join grup Telegram yang satu ini atau channel Telegram yang satu ini. Kemudian selanjutnya join juga bank data. Ya, bank data ini isinya yaitu semua kebutuhan konten untuk beriklan, untuk promosi, untuk disebar kemana-mana itu semuanya ada di situ ya. Karena memang salah satu fasilitas yang disediakan adalah teman-teman nggak perlu repot-repot untuk membuat konten sendiri karena memang sudah disediakan gitu. Jadi gampang banget cara promosinya, tinggal di save aja gambarnya, habis itu langsung di share entah itu ke Facebook, ke Instagram atau ke Twitter atau ke yang lainnya gitu. Dan itu hanya ada di bank data Telegram Abdi untuk semua kontennya. Tapi di dashboard pun juga ada di menu tools. Nah, itu semuanya tuh kebutuhan untuk kita melakukan promosi gitu. Jadi makanya setelah masuk ke dashboard itu langsung dieksplor aja menu-menunya isinya apa saja supaya nanti teman-teman nggak bingung gitu. Memfamiliarkan diri dengan dashboard yang sudah ada gitu. Oke? Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah masuk ke dashboard, teman-teman langsung aja pilih menu training center ya yang ada di dalam menu ini. Jadi isi menu training center ini ada 2 jenis teman-teman. Ada training center Esenzo dan juga ada training center Abdi. Di mana kalau training center Esenzo ini isinya semua tentang produk knowledge ya, semua hal-hal tentang produk yang bisa teman-teman pelajari, mulai dari fungsinya, cara menggunakannya, manfaatnya, dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau sebentar, itu tadi untuk training center Esenzo. Nah, kalau misalnya training center Abdi isinya adalah semua pembelajaran tentang gimana caranya teman-teman bisa promosi melalui digital, mulai dari materi tentang tutorial gimana caranya beriklan dengan free traffic, gimana caranya beriklan dengan Facebook Ads, gimana caranya beriklan dengan Instagram Ads, itu semua ada di training Abdi gitu ya. Jadi training center, kemudian training Abdi. Makanya jangan sampai nggak nonton atau tidak buka menu training center. Kalau misalnya teman-teman udah berhasil masuk ke dashboard, oke? Ya, pastikan setelah berhasil dashboard, setelah nonton video selamat datang yang ada di tampilan awal dashboard, nah itu langsung masuk ke training center dan langsung nonton semua video-videonya gitu. Semakin cepat teman-teman nonton video, baik itu video tentang produk atau video tentang cara digital marketingnya, teman-teman akan bisa langsung praktek dan akan bisa lebih cepat paham tentang dunia digital dan cepat juga dapat penghasilan gitu. Karena ketika kita sudah dapat semua fasilitasnya, terus kalau misalnya kita nggak praktekkan, kita nggak akan dapat hasil gitu. Makanya langsung pelajari semua video di training center, baik video tentang produk atau video tentang digital marketing gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya tonton dan juga praktekkan. Nah, ini gambar dari video training center ya, teman-teman semua. Pasti teman-teman juga sudah familiar ya. Jadi yang pertama ada video wajib, terus ada tutorial beriklan dengan free traffic. Nah, khusus video wajib ini wajib teman-teman nonton. Namanya juga video wajib ya. Jadi memang wajib ditonton oleh teman-teman semua supaya nggak tahu gimana pondasi dasarnya yang harus kita bangun, tahu keuntungan setelah teman-teman bergabung di Abdi dan Esenzo, dan juga ada tutorial penggunaan web gitu. Jadi memang buat teman-teman yang baru, supaya nggak bingung, pastikan nonton 5 video wajib ini, apalagi yang tutorial web. Nah, itu wajib banget ditonton, supaya nanti teman-teman nggak bingung.
fungsi menu ini untuk apa, karena memang menu yang ada di dashboard itu, di akun belajar itu banyak banget ya. Jadi jangan sampai kelewatan salah satu dari menu-menu yang ada di dashboard, karena semuanya sangat penting gitu untuk kita ketahui. Nah, kemudian ada juga yaitu video tutorial tentang Facebook dan juga Instagram Ads dan juga Google Ads plus YouTube gitu. Jadi teman-teman boleh mempelajari semuanya mulai dari free traffic, Facebook dan Instagram Ads dan juga Google dan YouTube. Oke. Ya, pastikan semuanya paham ya apa langkah-langkah yang harus dilakukan di awal. Sip. Nah, kalau misalnya sudah belajar, sudah ingin meningkatkan skill lagi, segera ikuti event. Banyak banget event yang bisa teman-teman ikutin di Abdi dan juga di Essenzo yang bisa teman-teman ikuti secara gratis gitu setelah menjadi reseller Essenzo tentunya. Yang pertama ada Essenzo bikin-bikin, terus ada Kopdar Online, ada training FBS part 1 dan juga ada training FBS part 2 yang bisa teman-teman ikutin. Dan untuk menambah skill juga gitu, skill untuk beriklan, skill untuk menambah pengetahuan tentang produk gitu, khususnya di Essenzo bikin-bikin. Kemudian ada webinar yang memang kita ada rutin seminggu sekali yang bisa teman-teman ikuti, webinar untuk umum, terus ada webinar spesial juga yang dibawakan langsung oleh Mas Alvin, dan juga ada webinar Essenzo secara umum juga gitu. Jadi pastikan teman-teman ikuti semuanya, supaya apa? Supaya ilmunya makin banyak, mumpung bisa dimanfaatkan, mumpung teman-teman dapetin semua dan semuanya bisa teman-teman tonton gitu ya. Pastikan dimanfaatkan dengan baik semua fasilitasnya, karena rugi banget kalau misalnya teman-teman udah join nih tidak langsung memanfaatkan semua fasilitas yang sudah disediakan gitu. Sama kayak misalnya teman-teman gratis nginep di hotel bintang 5, terus gratis segala pokoknya semuanya gratis tapi tidak dimanfaatkan, cuma tidur di kamar aja. Nah, kayak gitu tuh istilahnya gitu. Sudah dapat semua fasilitasnya tapi nggak diapa-apain. Itu sayang banget. Oke, pastikan manfaatkan semua fasilitasnya dengan baik ya. Oke, nah kita langsung masuk ke materi yang kedua nih, yaitu kendala yang sering dialami part 6, link Bitly tidak berfungsi. Ayo, siapa yang sering banget nih mengalami kendala seperti ini? Misalnya tiba-tiba udah mengubah landing page yang ada di dashboard gitu ya, landing page di produk, atau mengubah website lain, sudah mengubah ke Bitly, terus pas mau di-share ke orang lain dan orang lain dan orang lain klik si link Bitly-nya ternyata nggak bisa. Ayo, siapa ngaku? Ya, saya yakin pasti banyak deh. Oke, nah kenapa sih sebenarnya link yang sudah kita ubah ke Bitly itu tidak bisa berfungsi atau tidak berfungsi dengan seharusnya? Karena kan harusnya ketika kita sudah mengubah link ke Bitly, kemudian link itu sekali klik langsung bisa masuk ke website yang kita tuju gitu. Misalnya kita mengubah link untuk masuk ke akun Instagram kita melalui Bitly gitu ya. Kalau misalnya di Bitly kan kita bisa custom tulisannya, bisa custom nama linknya gitu. Kita bisa mengcustom misalnya bit.ly garis miring akun Instagram saya misalnya gitu. Nah, pas diklik nih ternyata nggak muncul akun Instagramnya. Nah, itu kenapa sih? Oke, yang pertama sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan link Bitly tidak berfungsi. Yang pertama, penulisan yang salah. Ya, ketika kita mengubah link ke Bitly itu kan kita bisa mengcustom tulisannya. Nah, ketika kita ingin menyebarkan ke orang lain, itu harus benar-benar persis tulisannya, nggak boleh beda. Misalnya gini, contoh tulisannya, bit.ly garis miring, bit.ly garis miring, misalnya reseller Essenzo, R-nya besar, E-nya besar, jadi reseller Essenzo. Nah, ketika kita ingin share ke orang lain, kita share-nya tulisannya kecil semua hurufnya. Nah, itu yang mengakibatkan tidak bisa gitu. Bahkan bisa jadi masuk ke link orang lain, bukan ke link kita gitu. Jadi perhatikan penulisannya gitu, jangan sampai salah. Kemudian yang kedua, link yang diubah salah. Nah, ini nih biasanya kalau misalnya orang-orang baru nih ya, buat teman-teman yang baru, ketika kita mengcopy link landing page dari dashboard, itu pastikan mengcopy-nya satu link aja. Jadi misalnya kita mau mengcopy link untuk link landing page untuk produk peppermint misalnya ya, peppermint essential oil.
Nah, kita udah copy nih satu, terus kan link landing page itu yang bisa teman-teman dapetin di menu tools di dashboard ya. Jadi langsung masuk ke tools, terus ke dashboard. Nah, itu kan ada banyak ya, dari 1 sampai 10. Nah, karena mungkin teman-teman mikirnya, bisa kali di copy semuanya, nanti langsung muncul 10-10-nya. Nah, sebenarnya itu nggak bisa. Jadi cukup satu link aja yang di copy, benar-benar harus komplit. Ya, jangan sampai ada angka yang ketinggalan, gitu. Nah, bisa jadi makanya link bit.ly-nya tidak berfungsi karena link yang di copy itu terlalu banyak dan tidak lengkap gitu. Ya, jadi pastikan saat mengkopinya, saat memblok link yang mau yang mau diubahnya ke bit.ly itu harus semuanya gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu link yang diubah melanggar. Nah, biasanya nih ada beberapa link-link yang memang tidak bisa kita buka secara umum ya. Nah, sehingga ketika kita mengubahnya ke Bitly, pas diklik sama orang lain, dia nggak bisa, gitu, restricted istilahnya, terlarang, gitu ya. Jadi jangan sampai mengubah link yang melanggar. Kemudian yang keempat yaitu link yang diubah mengalami perubahan. Jadi misalnya gini, tadinya link Peppermint itu misalnya kodenya gimana. Nah, kemudian ada perubahan nih, ada update terbaru gitu ya, entah itu dari linknya, entah di dalam linknya, kemudian linknya ternyata berubah gitu. Nah, ketika teman-teman sudah mengubah link yang lama, terus menggunakan link Bitly, nah itu biasanya ketika link Bitly si link Peppermint awalnya ini berubah, itu memang tidak akan berfungsi. Makanya harus cek dulu apakah linknya masih sama apa enggak nih gitu ya. Jadi pastikan ketika teman-teman udah mengubah link Bitly itu dicek lagi. Itu apakah linknya benar, apakah linknya masih berfungsi atau enggak, atau jangan-jangan ada update untuk si link ini gitu ya. Jadi benar-benar harus dipastikan. Nah, kemudian gimana nih solusinya? Kan udah susah-susah bikin link, udah mana kadang kalau bikin Bitly itu kan namanya nggak bisa sama ya dengan yang lain. Namanya pasti harus beda-beda gitu. Nggak bisa ketika kita sudah custom nama reseller Essenzo, orang lain menggunakan nama reseller Essenzo juga. Nah, itu nggak akan mungkin. Ya, jadi memang harus kita mengarang nama-nama yang memang belum digunakan oleh orang lain gitu ya. Udah susah tapi kok tetap nggak bisa, gimana nih solusinya gitu. Nah, kali ini aku akan memberikan solusinya untuk teman-teman yang memang link Bitly-nya tidak berfungsi. Yang pertama, dicek dulu linknya. Jadi kan kita punya akun di platform Bitly. Nah, akun di platform Bitly ini bisa kita cek nih link-link apa saja yang sudah kita ubah. Jadi link yang kita sudah ubah itu tersave otomatis di akun kita. Nah, dicek dulu linknya. Jadi memang kelihatan tuh link aslinya sama link yang sudah diubah ke Bitly. Ya, link aslinya dicek apakah sudah benar-benar lengkap sama persis seperti yang ada di landing page atau tidak. Ya, kalau misalnya tidak, ya udah tinggal dibuat baru lagi gitu. Yang lama di-hide aja atau dihapus. Kemudian yang kedua, pastikan mengcopy link dengan benar dari Bitly. Ya, tadi yang saya bilang, kalau kita sudah mengubah link ke Bitly, itu harus ketika kita ingin share ke orang lain, itu harus plek-plek persis, harus plek-plek sama gitu ya. Benar-benar harus copy paste, jangan sampai beda ya. Jadi ketika kita yang tadi yang saya kasih contoh, misalnya teman-teman nulis bit.ly bit.ly garis miring reseller Essenzo, R-nya gede, E-nya gede, terus pas di-share ke orang, R-nya kecil, E-nya kecil, jadi semuanya kecil gitu, atau kebalikan, R-nya kecil, terus E-sellernya kan reseller, E-sellernya itu gede-gede semua, terus E-nya kecil, Senzo-nya itu gede-gede semua. Nah, itu juga bisa sebenarnya. Itu salah satu trik sih sebenarnya, cuma tulisannya agak ya kalau orang-orang bilang tuh kalau tulisannya gede kecil tuh agak-agak alay gitu ya. Jadi pastikan tulisannya yang wajar-wajar aja, jangan gede kecil banget. Gitu supaya orang-orang juga yakin kalau link ini tuh beneran berfungsi gitu, bukan link abal-abal ya. Jadi pastikan tulisannya biasa aja, pakai huruf aja. Kalau mau ada angkanya ya boleh lah, misalnya reseller Essenzo 4, reseller Essenzo 5 gitu. Nah, jadi makanya pastikan besar kecil hurufnya yang dibuat itu juga harus sangat diperhatikan gitu ya, supaya nanti linknya juga bisa berfungsi.
Kemudian yang ketiga, salah penulisan. Nah, ini nih yang tadi yang saya bilang, perhatikan besar kecilnya tulisan. Nah, kemudian kalau misalnya masih benar-benar nggak bisa, langsung aja diubah linknya, diubah ulang, dibuat ulang linknya gitu ya. Tinggal di copy lagi, tinggal diambil lagi linknya, habis itu diubah lagi ke Bitly menjadi lebih pendek ya. Iya gitu. Ini khusus untuk link yang memang tadi diganti gitu, diupdate karena kan memang biasanya ada beberapa link-link yang memang harus diupdate ya berapa bulan sekali. Ada juga yang tidak sebenarnya. Nah, yang kelima, gunakan link yang baru gitu. Kalau misalnya memang linknya berubah gitu atau memang kalau sudah yakin benar dan masih nggak bisa, ya udah pakai aja link yang baru. Habis itu teman-teman gunain link baru ini yang sudah diubah ke Bitly untuk di-share ke orang-orang banyak. Seperti itu. Gitu ya, kurang lebih salah satu solusinya yang bisa dan mudah untuk apa namanya memperbaiki link Bitly yang tidak berfungsi gitu. Karena memang fungsi dari Bitly itu memang memperpendek ya, namanya juga shorten link. Shorten link itu memperpendek link yang tadinya panjang menjadi jauh lebih simple, jauh lebih menarik dan bisa kita custom gitu. Bahkan tulisannya pun juga bisa kita custom, nggak mesti kayak reseller Essenzo. Bisa juga tulisannya diganti jadi klik ini untuk join gitu atau klik ini untuk jadi reseller. Nah, bisa juga kayak gitu. Kita bisa mengganti dengan tulisan-tulisan yang jauh lebih orang tertarik untuk mengkliknya gitu. Seperti itu. Oke, sampai sini paham dulu nggak ya? Sedikit jawab pertanyaan nih. Kalau misalnya pas copy paste ada yang ketinggalan, gimana ya Kak? Maksud saya menghapus link yang diupdate. Nah, jadi itu tadi. Kalau misalnya kita mengcopy link asli, terus kita mau ubah ke Bitly, nah jadinya nanti tidak akan terbuka gitu. Pas udah diubah menjadi Bitly, terus kita share ke orang lain ngeklik, nah itu nggak akan kebuka seperti harusnya link seharusnya. Gitu. Misalnya harusnya linknya tuh full, belakangnya tuh ada angka 4-nya. Nah, ketika kita mengcopy, terus kita ubah ke Bitly, angka 4-nya nggak kebawa, ya udah nggak akan bisa kebuka tuh linknya. Makanya harus diulang lagi gitu. Diulang aja linknya ya, diubah ulang gitu ya. Sip ya teman-teman semua untuk pembahasan kali ini. Kita akan lanjut ke masih ada satu lagi. Hapus atau hide dulu link sebelumnya gitu. Kalau misalnya memang linknya tidak bisa benar-benar nggak bisa digunakan. Nah, kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu praktek membuat link untuk WhatsApp. Ayo, siapa yang belum bisa nih buat link untuk WhatsApp? Untuk mempermudah konsumen menghubungi kita sebagai penjual, untuk kita juga mempermudah ketika misalnya ada teman kita yang mau bantuin kita untuk promosi, terus kita minta tolong dia untuk tolong sebarin ya banner ini, misalnya kita punya banner promosi gitu ya, terus nanti di bawahnya tulis kalau misalnya mau pesan klik link ini, nah itu linknya langsung chat ke kita gitu. Nah ini apa namanya salah satu gimana caranya membuat link untuk WhatsApp. Nah saya akan bahas malam hari ini juga. Oke, jadi sebelum itu, fungsi link WhatsApp itu sebenarnya untuk apa sih? Yang pertama, mempermudah konsumen untuk menghubungi penjual gitu. Khususnya buat teman-teman yang memang menjalankan bisnis online-nya, mempunyai link sendiri itu memang sangat link WhatsApp sendiri itu mempermudah kita banget gitu. Ketimbang kita harus ngasih nomor ke penjual, ke pembeli gitu. Dengan link cuma sekali klik langsung bisa chattingan. Kemudian yang kedua, bisa di-share kemanapun karena bentuknya link, jadi memang sangat simpel banget gitu kan. Sekarang kan mainannya internet ya. Kalau mainannya internet ya udah kita tinggal share link aja ke orang-orang gitu. Kalau ke konsumen gitu ya. Gitu. Jadi gampang banget gitu. Bentuk linknya juga juga simpel. Kemudian yang ketiga, sekali klik langsung bisa kirim pesan. Nah, ini nih menariknya. Jadi ketika kita klik linknya, klik link untuk chat WhatsApp, itu nanti tuh langsung ada kolom untuk ngechat. Nah, si konsumen bisa ngetik tuh, misalnya mau nanya apa, saya mau nanya ini, langsung send, langsung kekirim tanpa konsumen harus save nomor penjual terlebih dahulu gitu.
Yang keempat, kita bisa menambahkan tulisan otomatis ketika ada yang klik linknya dan kirim pesan melalui link gitu. Jadi kita bisa bikin apa ya istilahnya custom pesan sendiri. Misalnya nanti saya ada contohnya sih sebenarnya seperti apa gitu. Yang penting pastinya kita bisa membuat pesan sendiri. Jadi ketika ada orang yang ngeklik link kita, otomatis akan terkirim pesan yang sudah kita buat tadi gitu, yang sudah kita setting. Jadi kalau ada orang yang ngeklik ini, pasti dia pertanyaannya seperti ini. Nah, kayak gitu kurang lebih. Dan kemudian yang kelima, konsumen juga tidak perlu repot untuk save nomor untuk ngechat gitu kan. Biasanya kalau misalnya di WhatsApp itu kan untuk kita ngechat orang, kalau kita nggak dikirimin kontaknya dari orang lain, kita harus save nomornya terlebih dahulu, ya kan? Kita harus save nomornya terlebih dahulu, baru kita bisa ngechat. Kalau misalnya kita nggak save nomornya, misalnya kita nggak punya nih, nggak punya sama sekali, terus nggak ada orang yang nge-share kontaknya, misalnya. Kalau misalnya ada orang yang nge-share kontaknya, misalnya saya sebagai penjual, terus ada konsumen saya nge-share kontak saya ke temennya, gitu, karena temennya mau beli produk dari saya. Nah, itu bisa langsung di-chat tanpa di-save dulu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nge-share nomornya, nomor saya, ke chatnya konsumen siapa misalnya gitu ya, itu harus di-save dulu nomornya ya, kayak kita nge-save nomor teman biasa, nomor WhatsApp teman biasa, kayak gitu. Nah, dengan kita memiliki link WhatsApp, itu konsumen tidak perlu yang namanya meng-save atau menyimpan nomor WhatsApp kita terlebih dahulu gitu, karena memang sekali klik bisa langsung kirim pesan, sekali klik bisa langsung tanya banyak gitu, bisa langsung kontak dengan sang penjual gitu. Kita pun juga sama, ketika kita berbelanja sesuatu, terus si toko online ini ternyata punya link untuk langsung chat sama admin untuk pemesanan, ya udah kita tinggal klik link itu, terus nanti muncul tuh tulisan apa namanya, saya ingin memesan apa, misalnya kita tulis pesanannya apa, atau saya mau bertanya tentang produk Anda, misalnya kayak gitu. Nah, nanti saya akan kasih contohnya ya gitu, karena memang benar-benar sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai penjual yang mempermudah konsumen untuk kontakan dengan kita gitu, berkonsultasi dengan kita. Oke, kita langsung masuk ke gimana caranya membuat link untuk WhatsApp. Buat teman-teman yang di Instagram, kalau misalnya teman-teman mau lihat slide yang saya share nih, biar nggak ketinggalan materinya dan juga bisa di-capture, langsung aja klik tombol atau misalnya di copy nih. Jadi ada link YouTube yang udah saya pin di chat, itu langsung di copy aja, terus langsung bisa lihat slide-nya, ya. Sip ya buat teman-teman semua. Kita langsung mulai gimana sih sebenarnya cara membuat link WhatsApp. Oke, saya take notes dulu. Jadi cara membuat link ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama teman-teman harus memiliki WhatsApp bisnis. Nah, WhatsApp bisnis itu apa sih sebenarnya? WhatsApp bisnis itu kurang lebih sama seperti WhatsApp biasa. Bedanya dia ada fitur bisnisnya seperti katalog, ada auto text, ada teks otomatis, ada label dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa cek penjelasan tentang WhatsApp bisnis di feeds-nya Abdi ya, di Instagram-nya Abdi gitu. Jadi teman-teman tinggal scroll aja ke bawah, itu kita pernah bahas gimana WhatsApp bisnis itu seperti apa sih gitu. Dan ada video saya juga penjelasan tentang WhatsApp bisnis dan manfaat serta fungsinya gitu. Nah, WhatsApp bisnis ini biasanya langsung ada short link-nya, short link untuk orang-orang ngechat kita dan kita juga bisa mengcustom pesannya di dalam situ gitu. Nah, saya langsung kasih contoh aja. Jadi buat teman-teman semua yang sudah memiliki WhatsApp bisnis tapi belum memaksimalkan atau belum maksimal memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, salah satu keunggulannya tuh ini sudah tersedia link link WhatsApp sendiri gitu, link WhatsApp kita sendiri. Nah, pertama teman-teman langsung aja yang udah punya WhatsApp langsung buka WhatsApp-nya, terus langsung klik titik 3 yang ada di pojok kanan ya, yang untuk masuk ke setting. Kemudian kalau misalnya sudah klik titik 3, nanti teman-teman pilih setting ya, atau pengaturan. Setting itu bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya teman-teman WhatsApp-nya pakai bahasa Indonesia, berarti pilih pengaturan. Oke? Kalau udah pilih pengaturan,
nanti teman-teman akan muncul seperti ini. Ya, ada business tool, ada account, terus ada chat, ada notification, ada data and storage, ada bantuan, ada invite a contact. Nah, yang teman-teman pilih yang mana untuk langsung mendapatkan linknya, pilih business tools. Nah, business tools ini yang memang tidak ada di WhatsApp biasa. Teman-teman yang punya WhatsApp biasa boleh deh dicek settingnya. Pasti beda, nggak ada yang namanya business tool. Nah, bedanya di sini, dan memang WhatsApp business ini benar-benar difungsikan, gitu, dikeluarkan oleh WhatsApp, difungsikan untuk kita-kita yang menjalankan bisnis gitu, mempermudah ya. Seperti salah satu contohnya ada yang namanya katalog gitu, katalog produk. Nah, kita bisa tuh masang di situ katalog-katalog produk. Dan nanti kalau misalnya ada konsumen yang ngechat kita, mereka bisa ngecek si katalognya ini. Jadi mereka jadi kita gampang gitu. Kayak misalnya mau tahu list harganya dong. Nah, kita karena kita sudah masukin semua list harga produk-produk yang kita jual di dalam katalog WhatsApp ini, jadi kita langsung arahin aja, oh boleh Kak, langsung aja cek katalog kita dengan klik tombol apa misalnya gitu di WhatsApp. Ya udah deh, jadi kan konsumen juga bisa milih sendiri, terus nanti baru tanya-tanya fungsinya apa, kegunaannya seperti apa, misal atau enggak size-nya gimana, atau foto aslinya ada apa enggak, kayak gitu di chat. Jadi kita nggak usah menjelaskan lagi untuk harganya karena memang sudah tersedia yang namanya katalog gitu. Uh, Salah satu fitur yang memang mempermudah kita sebagai pebisnis gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sedang menjalankan bisnisnya nih, baik itu teman-teman reseller Senzo atau teman-teman yang punya bisnis sendiri, nah silahkan langsung aja download WhatsApp bisnis ya. Tapi ketika teman-teman biasanya pakai WhatsApp biasa, jangan lupa di backup dulu. Nah, cara backupnya gimana? Cara backupnya teman-teman langsung masuk aja ke chat, terus nanti tuh ada pilihan untuk backup chat gitu. Jadi nanti saat dipindahkan WhatsApp-nya ke WhatsApp bisnis, itu chatnya akan terbawa semua yang tadinya di WhatsApp biasa gitu. Jadi memang walaupun sama-sama dari WhatsApp, ketika kita masuk ke WhatsApp, ketika dari WhatsApp biasa pindah ke WhatsApp bisnis, itu chatnya biasanya nggak kebawa. Jadi pastikan harus di backup terlebih dahulu ya. Oke, sudah masuk ke setting, sudah masuk ke pengaturan, lalu pilih business tool atau peralatan bisnis. Saya lupa bahasa Indonesia-nya apa, yang pasti bisnis tool. Masuk ke bisnis tool, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada business profile. Nah, di business profile ini juga bisa teman-teman masukkan seperti alamat, terus jam buka, terus website, dan lain-lainnya. Terus kemudian ada katalog, ada away message. Away message itu maksudnya ketika tokonya lagi tutup, nah kita bisa tuliskan away message, di mana nanti kalau ada orang yang ngechat, otomatis akan langsung terbalas gitu, tanpa harus kita ngetik-ngetik lagi. Greeting message itu kayak message pembuka atau pesan pembuka. Misalnya kalau misalnya ada yang ngechat, terus memang toko kita lagi buka, nah si greeting message ini muncul. Misalnya, selamat datang di toko Essenzo, atau selamat datang di toko online Essential Oil misalnya. Itu bisa kita tulis tuh di greeting message. Quick replies. Nah, quick replies ini juga juga bisa kita manfaatkan untuk membuat pesan-pesan yang memang panjang dan memang yang kita gunakan terus gitu. Contohnya itu format order. Misalnya ada orang yang mau belanja, halo admin, saya mau belanja dong. Nah, awalnya muncul greeting message. Terus ketika dia mau belanja, kan kita pasti tanya dulu, oh kakak mau produk yang mana, yang apa? Oh yaudah kak, yang misalnya udah deal nih, saya mau ini. Nah, kita tinggal klik quick replies, terus quick replies itu bisa kita buat sendiri ya. Jadi misalnya kita bikin format pemesanan, itu bisa langsung di save di quick replies. Atau kita buat metode pembayaran. Misalnya kita punya beberapa metode pembayaran. Nah, kita bisa kita bisa membuatnya di quick replies gitu. Terus udah gitu ada labels. Nah, ini juga label salah satu fungsinya adalah untuk mempermudah menandai gitu ya. Kan karena biasanya kan label itu untuk menandai. Nah, untuk menandai apa? Untuk menandai chat dari konsumen. Misalnya konsumen yang sudah bayar itu kita tandain dengan label warna apa. Terus konsumen yang belum bayar itu kita tandain dengan label yang warna apa.
atau misalnya konsumen yang apalagi ya? Konsumen yang barangnya rusak, nah itu juga bisa kita tandain, atau konsumen yang sudah dikirimkan barangnya itu juga bisa kita tandain. Jadi kita tahu nih konsumen-konsumen kita tuh sebenarnya sudah terlayani dengan baik atau belum dengan si label ini gitu. Atau misalnya ada konsumen yang komplain, nah itu juga bisa kita tandain dengan label ini gitu. Makanya memang WhatsApp bisnis ini sangat berfungsi sekali, sangat berguna sekali buat teman-teman semua yang sedang menjalankan bisnis gitu. Nah, kemudian short link. Nah, ini nih salah satu fitur yang memang sudah disediakan oleh WhatsApp Business untuk link pribadi teman-teman. Nah, di short link ini teman-teman akan langsung mendapatkan link tanpa harus mengcustomnya lagi gitu. Jadi langsung pilih aja short link. Jadi tadi masuk ke setting, pilih business tools, terus pilih short link, dan tampilannya nanti akan seperti ini gitu. Jadi yang ada tulisan https://wa.me/message terus garis miring ada kode-kodenya gitu. Nah, jadi kode-kodenya ini memang sudah bawaan dari WhatsApp-nya gitu. Memang sudah dibikin sama si WhatsApp-nya. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti lagi gitu. Nah, terus gimana cara share-nya? Cara share-nya udah tinggal pilih share link. Itu kan ada share link ya, bagikan link atau view QR code. Nah, itu juga bisa. Kita bisa membagikan QR code kita. Jadi ketika ada orang yang mau ngechat, mereka tinggal scan barcode aja, nanti otomatis langsung masuk ke chat gitu. Jadi memang wah, yang namanya teknologi digital itu memang udah bener-bener canggih banget teman-teman. Jadi makanya jangan sampai tidak memanfaatkan yang sudah ada nih gitu, apalagi diajarin kan sekarang. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kamu bisa langsung aja share si link ini, atau kamu juga bisa menulis message. Jadi ketika ada customer yang klik link kamu, nah itu langsung ada pesannya gitu. Pesannya sudah kita buat sendiri gitu. Jadi customer nggak usah capek-capek buat pesanan atau buat kata-kata untuk melakukan pesanan atau bertanya, udah langsung klik send aja. Jadi klik link, klik send gitu, gampang banget. Makanya membuat link WhatsApp untuk diri kita itu sangat amat mempermudah konsumen untuk melakukan pembelian gitu, untuk menghubungi kita sebagai penjual seperti itu. Oke, jadi yang punya WhatsApp bisnis langsung di capture aja biar nggak lupa tadi step-stepnya ya. Jadi teman-teman yang lagi nonton, yang mau langsung praktek nanti setelah CTA selesai, langsung aja di capture. Ya, saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, udah ya, udah di capture ya. Sip. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu ada rumus untuk membuat pesan di link. Jadi sebenarnya kita nggak perlu repot-repot. Misalnya kita punya memori di HP itu udah penuh, kita nggak bisa kita nggak bisa download WhatsApp bisnis lagi ya. Nah, kita bisa nih bikin custom sendiri gitu. Yang penting kita tahu rumusnya. Makanya kali ini aku akan bahas rumus untuk buat pesan di link WA. Silakan dicatat. Jadi ada beberapa kode yang memang biasanya digunakan untuk membuat pesan di WA. Untuk membuat pesan di link WA ya. Yang pertama ada persen 3A. Nah, persen 3A ini sama dengan titik 2. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketik, nanti akan saya praktekkan. Ada contohnya soalnya. Persen 3A sama dengan titik 2. Persen 0A, ya itu 0 ya, bukan O. Persen 0A sama dengan enter. Enter ya. Terus persen 20 itu spasi. Nah, gimana caranya? Jadi boleh dicatat dulu ya teman-teman. Jadi nanti ini teman-teman benar-benar bisa custom sendiri gitu. Nggak perlu pakai WA bisnis juga bisa. Nah, misalnya Anda ingin membuat kalimat berikut. Saya ingin bertanya mengenai produk yang Anda jual ya. Jadi ketika ada orang yang klik link kita, otomatis mereka akan mengirimkan pesan ini ke kita gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang mengirimkan pesan ini ke kita, tandanya mereka chat kita melalui link WhatsApp yang memang sudah kita sebar
gitu ya. Menandakannya seperti itu. Nah, gimana caranya kita aplikasikan si rumusnya? Jadi rumusnya itu ini sama untuk semuanya ya. HTTPS titik dua garis miring WA titik me atau ME garis miring masukin nomor telepon kalian. Tapi masukin nomornya bukan 08 ya, tapi 62, misalnya 62 8123 456 789 ya. Ini saya ngasal aja ngambil nomornya. Masukin nomor WA teman-teman, tapi depannya 62 ya, bukan kosong. 62 misalnya 8 sekian sekian sekian, terus tanda tanya, teks sama dengan. Nah, ini istilahnya ini adalah format wajib. Ini adalah rumus wajib ya. Jadi yang ini bentar ya saya tandain. Yang ini jangan sampai tidak ada ya, karena ini wajib harus ada gitu ya. Jadi teman-teman silahkan dicatat nih rumus awalnya. Nah, kalau yang ini yang saya ini kalau yang ini bisa teman-teman custom sendiri. Ya, yang ini bisa teman-teman custom sendiri. Ini contohnya. Jadi, kalau misalnya sudah membuat sudah tulis yang ini nih, rumusnya yang di depan, teman-teman langsung aja. Kalau penulisan gini, saya spasi ingin, spasi bertanya, spasi mengenai, spasi produk, spasi yang spasi Anda jual, yang spasi Anda spasi jual, gitu kan. Oke, nah, buat teman-teman di Instagram yang bertanya kenapa rumusnya nggak muncul di layar handphone, langsung masuk ke link yang ada di YouTube, ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Instagram, link YouTube-nya udah aku pin di sini, di komen. Itu tinggal disalin aja linknya, supaya nanti teman-teman bisa ngelihat rumus WhatsApp-nya, oke? Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi rumusnya tadi langsung aja dicatat https garis miring WA ME garis miring 62 terus nomor telepon teman-teman semua. Tanda tanya, teks sama dengan baru ditulis teksnya ya. Jangan sampai ini kelewat nih. Nah, rumus ini atau yang persen-persen ini fungsinya untuk ini. Makanya persen 20 itu sama dengan spasi, persen 0A sama dengan enter, terus persen 3A sama dengan titik 2. Nah, jadi penulisan ini kita langsung paste ke sini aja, ya langsung aja tulis di sini. Tapi spasinya diubah menjadi persen 20 gitu, karena ini tuh namanya apa ya, rumus URL gitu, yang memang ini apa ya namanya, bahasa sistem lah. Saya juga sebenarnya kurang ngerti. Jadi ini bahasa sistem. Jadi nanti kalau misalnya kita copy ini, nanti saya akan praktekkan ya. Jadi kita copy ini, terus nanti kita akan langsung masuk ke si WA-nya tersebut gitu. Nih, sekarang saya praktekkan ya. Jadi buat teman-teman semua, kita juga bisa membuat custom sendiri. Misalnya saya persen 20 ingin persen 20 melakukan persen 20 itu spasi ya, pemesanan, terus mau ditambahin titik 2, ya udah biar bagus, sebelum titik 2 dikasih spasi lagi, jadi persen 20 terus baru masukin si persen 3A. Nanti akan saya kasih contoh supaya teman-teman bisa kegambar. Nah, ini saya coba ya. Jadi ini kan tadi saya udah buat. Ini kita akan coba apakah benar. Ini akan kita coba apakah ini benar-benar berfungsi. Jadi gampang banget, cuma tinggal di-copy ya. Udah di-copy terus kita masuk ke Chrome di sini. Kita buka aja new tab. Nah, kita langsung paste di sini ya, teman-teman. Terus kita enter. Kita lihat ya tampilannya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya buka langsung di website, ini juga kalau teman-teman buka di HP, dia juga akan seperti ini, gitu. Tampilannya akan seperti ini, terus akan diarahkan continue to chat. Jadi nanti ketika klik continue to chat, itu akan langsung masuk ke WhatsApp kita, gitu. WhatsApp aplikasi itu udah otomatis, gitu. Karena memang ini kan linknya link WhatsApp, gitu ya.
Nah, kalau kita klik continue to chat atau open WhatsApp, nah ini nanti nih akan terkirim perkataan seperti ini gitu. Jadi konsumen nggak perlu repot-repot yang namanya ngetik-ngetik lagi gitu, ya kan? Apa namanya? Mantep kan teman-teman semua? Jadi pastikan teman-teman punya WhatsApp bisnis kalau nggak mau ribet-ribet pakai rumus atau ya udah karena memorinya nggak cukup pakai aja ini ya rumusnya gitu. Jangan sampai nggak dipakai karena memang ini benar-benar bisa mengcustom. Teman-teman mau pakai rumus apa juga bisa. Misalnya ya kita balik lagi ke sini. Misalnya saya ganti masih ada waktu sedikit lagi. Saya ingin bertanya kita ganti memesan melakukan, misalnya ya, saya ingin melakukan pemesanan, melakukan spasi, ingat spasinya juga harus ya. Kalau misalnya nggak mau lupa masukin spasi, jadi teman-teman ketik aja biasa gitu ya, misalnya kayak gini, saya ingin bertanya mengenai produk yang ada jual. Ya udah di tengahnya sini, di tengahnya spasi, itu langsung masukin yang persen 20. Saya ingin melakukan pemesanan, misalnya gitu. Spasi baru masukin karena saya mau pakai titik 2, kita kasih ini yang A3 yang 3A langsung aja sini atau diketik sendiri sih nggak apa-apa. Nah ini juga jangan pakai spasi, jadi benar-benar rapet ya. Saya ingin melakukan pemesanan. Nah karena titik 2 biasanya kan kalau misalnya masukin masukin nama, alamat apa segala macem itu harus di enter dulu. Ya udah tinggal ditulis aja persen 0A dan pastikan caps lock ya, hurufnya huruf kapital persen 0A. Nah, ketika kita menulisnya, kita nggak perlu enter lagi, gitu nggak perlu enter ke bawah, ya. Ya udah dilanjut aja di sebelahnya, misalnya angka 1, terus atau nggak usah pakai angka 1, terus nama. Nah, terus udah gitu habis nama spasi dulu. Nah, memang kalau pakai rumus tuh agak ribet ya, teman-teman. Jadi pastikan pakai ini aja, pakai WA bisnis. Nah, nama, spasi, titik 2, terus enter, biar teman-teman nanti ke gambar ya, seperti apa. Karena memang bakal seru banget. 0A, terus alamat misalnya. Dah, alamat, terus pakai spasi lagi, persen 20, terus pakai persen 3A untuk ininya. Nah, udah nih. Kita lihat ya hasilnya seperti apa. Memang agak-agak seru kalau misalnya kita butuh perjuangan gitu untuk membuat si pesannya. Udah kita paste di sini, terus kita enter. Kita lihat seperti apa. Kurang lebih seperti ini, tapi ini harusnya enter ke bawah ya, teman-teman. Ini harusnya enter ke bawah. Tapi kalau misalnya udah desain, biasanya dia langsung ke enter ke bawah gitu. Ya kan ada spasinya, ada titik 2-nya, terus ada spasinya, ada titik 2-nya gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk materi Bitly dan juga WA kali ini. Jadi untuk teman-teman semua pastikan jangan lupa dipraktekkan ya, karena kalau nggak dipraktekkan akan sayang banget ilmunya, soalnya pasti akan kepake banget. Oke? Jadi untuk teman-teman semua, sekian dulu untuk materi CTA kali ini. Terima kasih banget semuanya udah nonton. Nah, mumpung kita masih ada waktu sedikit sebelum jam 9, ya, sekarang jam 8.54, saya akan buka beberapa pertanyaan ya untuk teman-teman semua, baik yang di YouTube atau yang di Instagram yang mau bertanya, silahkan saya akan buka. Tapi untuk yang di YouTube, tar dulu ya. Saya open ininya dulu. Saya buka live chatnya dulu. Oke, buat teman-teman yang ada di Instagram langsung aja yang mau bertanya. Nah, untuk yang di YouTube udah kebuka ya. Jadi langsung aja ditanyakan, nanti akan coba saya jawab. Kalau misalnya belum kebuka belum ada menu ininya, belum ada menu chatnya, di refresh aja dulu, di refresh linknya buat yang di YouTube.
terus diklik lagi linknya, masuk lagi. Itu keluar dulu sebentar, langsung masuk lagi, langsung tanya. Oke, saya akan cek dulu nih yang ada di Instagram. Oke. Bentar ya. Yang di YouTube, kalau mau bertanya silahkan karena live chat-nya sudah saya buka. Kok nggak ada hasil saya buka link tersebut di aplikasi YouTube? Bukanya jangan di YouTube, Pak. Bukanya di Google dulu. Nah, nanti kalau Bapak buka di Google, siapa nih? Mbak Heni, sorry. Mbak Heni bukanya langsung aja di ini, di Google. Jadi copy link yang ada di pin chat ini, itu bukanya di Google, nanti langsung bisa nonton YouTube-nya. Oke, ini ada yang hadir. Hadir Jakut, Jakarta Utara. Halo, halo, Solo hadir. Wow. Oke, saya mau tanya, apakah yang dimasukkan nomor teman atau nomor kita sendiri? Yang dimasukkan nomor teman atau nomor kita sendiri? Tujuan untuk buat link, buat siapa? Nomornya Anda atau nomornya teman? Jadi saya jadi nanya balik nih. Saya jadi agak bingung. Maksudnya link WA-nya itu untuk chat ke Anda atau chat ke teman Anda? Saya tanya balik. Ayo, gimana maksudnya? Kak, boleh gabung nggak? Boleh, boleh gabung. Oke, kapan ada seminar di Solo? Untuk seminar di Solo, untuk seminar offline kita memang belum ada, ya teman-teman. Karena memang masih apa namanya, masih apa namanya istilahnya masih masa pandemi, jadi belum ada. Oke, mau gabung gimana maksudnya? Buat yang mau gabung langsung aja tanyakan di DM ya, gimana cara gabungnya. Oke, saya langsung cek untuk teman-teman yang ada di YouTube nih, udah rame nih. Oke, pertanyaan bagus. Kenapa link Bitly kalau pakai tanda baca seperti tanda seru ataupun tanda tanya, kenapa selalu gagal? Karena memang ketika kita mengubah link Bitly itu tidak boleh pakai tanda, ya. Yang bisa itu setahu saya tanda garis bawah, kan ada garis ini, garis apa? Garis apa? Strip, ada garis bawah, ya underscores gitu ya. Ada strip, ada underscores. Oke. Nah, setahu saya yang bisa tuh underscores aja gitu, yang garis ke bawah gitu. Gitu, karena memang nggak bisa, makanya semuanya harus huruf atau angka. Ya, jadi di mix aja. Terima kasih sharingnya Mbak. Ya, sama-sama. Medan hadir, wow. Wow, Jayapura hadir, kan baru hadir. Oke, oke. Oke, jadi sesi absen ya. Oke, ini ada rekamannya soalnya saya terlambat masuk sudah hampir habis. Buat yang ketinggalan untuk Pak Idris Hasan bisa diulang lagi kok gitu ya. Nanti linknya masih bisa kalau selesai nanti linknya diklik lagi aja terus ditonton ulang gitu. Bisa tonton dari awal. Oke, ada pertanyaan. Landing page yang di dashboard udah diubah ya Kak? Landing page yang diubah itu hanya reseller aja. Jadi kalau misalnya apa namanya teman-teman yang udah pakai link reseller yang lama gitu ya, terus mau promosi lagi pakai link reseller, ya udah tinggal diupdate aja ya. Linknya pakai yang baru gitu, diubah lagi seperti awal gitu di Bitly-nya. Oke. Oke, kalau ini saya melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin sudah menjadi reseller, boleh langsung ditanyakan ke admin ya, baik itu admin di DM kita di IG atau di apa namanya di dashboard. Ini khususnya untuk pengambilan komisi nanti akan di apa namanya, akan ditransfer ya Kak. Kok nggak nampak di layar, maksudnya gimana nih? Oh, mau gabung live. Oh, kita belum ada nih Kak untuk gabung live. Mungkin nanti ke depannya kita akan ada gabung live. Jadi kalau untuk sekarang nggak dulu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih?
Kalau enggak, saya akan tutup pertanyaan CTA malam hari ini. Oke, saya member baru belajar posting produk di WhatsApp. Akun saya berarti selama ini saya posting salah. Haruskah saya membuat WhatsApp bisnis? Terima kasih. Oke, nggak salah. Siapa nih? Pak Yono. Pak Yono nggak salah. Di awal nggak apa-apa. Kalau misalnya belum tahu ternyata ada WhatsApp bisnis, nggak apa-apa, dilanjut aja karena biasanya kan kita WhatsApp kita pribadi itu sudah banyak kan yang save. Teman-teman kita banyak, entah itu teman lama, teman baru, atau teman sekumpulan, teman hobi, apa yang lain sebagainya, nggak apa-apa promosi di situ karena memang sudah banyak yang save. Tapi kalau mau mengubah ke WA bisnis, boleh, boleh banget gitu karena memang mempermudah kita untuk menjalankan bisnis atau untuk berjualan gitu. Untuk teman-teman yang berjualan apapun gitu baiknya memang menggunakan WA bisnis ya. Jadi nggak salah kok, nggak salah. Oke, oke. Buat teman-teman semua kayaknya pertanyaannya sampai sini dulu karena kayaknya belum ada lagi pertanyaannya. Jadi mohon maaf nih buat yang pertanyaan belum saya jawab. Jadi untuk teman-teman semua, khususnya yang tadi bertanya sedikit tentang teknis ya atau tentang komisi, langsung aja ditanyakan ke admin atau langsung aja DM admin Instagram Abdi, nanti akan diinfokan kapan ininya akan diberikan kendala-kendalanya, dibantu untuk diselesaikan. Oke, sekian dulu untuk CTA malam hari ini ya. Semoga teman-teman tercerahkan, dapat ilmu baru, langsung bisa praktek ya. Saran saya langsung dipraktikkan aja gitu. Punya link sendiri untuk WA, punya WhatsApp bisnis. Oke, untuk mempermudah teman-teman semua menjalankan bisnisnya. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Tadi saya buka dengan doa, sekarang saya akhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, dimulai. Amin, berdoa selesai. Sekian dulu untuk si malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai jumpa di CTA minggu depan. Jangan lupa ya, setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di YouTube dan juga di Instagram Abdi. Dadah!